Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada. Alhamdulillahilladzi istafana lil Islam. Alhamdulillahilladzi khassana min ni'matil imani wal Islam wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa manhajahu masabihiz zalam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin khatamin nabiyyin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami hormati para alim ulama, para sesepuh, wabil khusus dumateng Nadhir Masjid An-Nur Yai Haji Yusuf Wijaya, kula manggile biasa Gus Yusuf, lan sedaya para takmir Masjid An-Nur ingkang kula tepang niki Ustaz Afandi, sinten malih Haji Roji nggih, kathah niki mboten tepang sedaya niki. Haji Agus Abdullah lan sedaya pejabat pemerintah tingkat kecamatan yang hadir, baik dari camat atau yang mewakili, polsek atau koramil atau yang mewakili, dan sedaya para rawuh hadirin hadirat rahimakumullah. Sak jatose ecoan lenggah teng wingking wau, rada anget, nek teng mriki kademen kula. Para rawuh kang minulya, alhamdulillah malam ini kita semua berkumpul di masjid, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang diistimewakan. Duduknya kita di sini sudah menjadi pahala. Jadi panjenengan duduk di sini sekarang dengan niat iktikaf, ini sudah menjadi pahala. Jadi monggo kita syukuri kula kali panjenengan malam ini ditakdir oleh Allah bisa mendatangi tempat yang baik. Yang kedua, kita berkumpul di sini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperingati haul al-maghfurlah al-arif billah Kiai Haji Hamid. Nama awal Abdul Hamid, tapi nama terakhir Hamid. Kiai Haji Hamid bin Kiai Abdullah bin Umar yang ke-41. Mudah-mudahan semua panitia yang terlibat, donatur yang membantu, termasuk yang masak, nggih, semuanya mendapatkan cipratan pahala dari acara malam hari ini, dan semuanya dicatat menjadi para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula mboten badhe kathah-kathah sakjatose mulai wau niki pun ngawali mriki mulai maghrib. Nggih, niki sakjane wis wae mulih. Didawak-dawakno tibae acara nggih ya. Soale wonten acara malih teng Pasuruan, terus nggih niki bagi-bagi, mugi-mugi kedhik niki manfaat ngoten mawon. Kula niki ketiban para rawuh, ketiban mandat
mandat saking Romo Yai untuk hadir malam ini di sini. Jadi tidak bisa ditolak. Nek cara Ansor Banser siap ngoten tok. Ndak bisa nolak. Nggih. Satu komando. Nah. Jadi niki nun sewu dalem boten pantes untuk ada di tengah-tengah para alim ulama, para kiai, para ustadz wonten mriki. Namung niki minangka kula birrul waliden. Mugi-mugi dicatet birrul waliden ngoten mawon. Wis nekat-nekatan mawon lah. Nggih. Para rawuh ingkang minulya, para ulama menjelaskan bahwa memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat dianjurkan. Karena memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk syukur. Syukrun lillah ala ni'matil maulid lil mu'minin. Jadi bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat apa? Atas nikmat telah dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh Allah untuk kulo kali panjenengan semua. Jadi yang seharusnya senang sekarang itu bukan hanya yang diperingati lahirnya, tapi yang seharusnya senang hari ini, bulan ini adalah siapapun yang menjadi umatnya itu harusnya senang. Makanya kalau kita menyaksikan macam-macamnya tiang merayakan Maulid Nabi niku ekspresinya macam-macam. Wonten sing panci digantung-gantung, sak cibuke, sak mine, sak napa niku. Wonten sing berkate sak geden-geden nggih, ana sing sembako, wonten sing teh, wonten sing macam-macam. Karena apa? Karena inti dari Maulid adalah kita seneng, farah was surur. Jadi bunga seneng. Sebenarnya seneng yang lebih seneng itu bukan untuk nabinya saja, tapi untuk kitanya ini. Alhamdulillah kulo dados umat Kanjeng Nabi. Itu yang harus kita rasakan bulan ini. Jadi farah was sururnya Maulid Nabi itu bukan karena dengan lahirnya Nabi saja, tapi karena kita terlahir menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak bunga? Terus pundi mboten bunga kula kali panjenengan niki. Kita ini menjadi umat dari seorang nabi yang bukan sekedar nabi. Kita ini menjadi umat dari seorang rasul yang bukan sekedar rasul, tapi nabi dan rasul yang paling istimewa, nabi dan rasul yang paling mulia. Buktinya apa? Banyak. Kalau di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menunjukkan bukti istimewanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Ayat ini para rawuh berisi pujian. Pujian yang datang bukan dari sesama manusia. Pujian yang datangnya dari yang menciptakan manusia kepada manusia. Kalau ada manusia dipuji bukan oleh sesama manusia, berarti yang dipuji ini benar-benar manusia luar biasa. Nyantol mboten niki, paham nggih? Nggih. Kula ulangi malih. Kok rodok ngantuk ngoten mulai wau. Kula nggih ngantuk sakjane Ustaz. Wis wareg mau ndek omahe Pak Agus mangan sembarang kei susu barang ya wau. Gak ono jaene napa. Jadi begini. Kalau kita lihat ayat wa innaka la'ala khuluqin azim. Niki ndak usah bahas artinya dulu. Tapi kita lihat ini adalah sebuah pujian
yang datangnya dari siapa? Dari yang menciptakan kepada yang diciptakan. Berarti yang diciptakan ini bukan ciptaan biasa tapi luar biasa. Nek kula kali panjenengan dipuji tanggane niku ya sik ana faktor-faktor yang menentukan. Nek sering DKI ya dipuji, ngoten ta. Lek gak tau DKI ya gak muji, ngoten. Nggih mboten. Lek sering diteri ya muji, lek gak sering diteri ya dirasani, ngoten ta. Hah? Kalau pujian datangnya sama-sama dari manusia itu sik ono faktor-faktore ngoten niku. Sik mboten asli nggih ya. Dipuji lho wong dulure, mesti dipuji kan. Tapi ini mboten para hadirin rahimakumullah. Jadi guru saya itu menjelaskan ayat ini panjang, maksudnya lama sekali, dituwuk-tuwukno, kula diajak mendalami ayat ini. Yang pada intinya adalah lihatlah, kalau ingin tahu kemuliaannya nabimu, kalau ingin tahu kemuliaannya Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihatlah siapa yang memuji. Yang memuji Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah yang menciptakan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau ada ciptaan dipuji oleh yang menciptakan, berarti ciptaan ini bukan ciptaan biasa. Jadi kalau ada manusia dipuji oleh yang menciptakan manusia, lho niki sing nyiptakno muji, ya napa jenengan? Kados Pak Kapolsek nggih. Kok sing muji niku mboten sesama Kapolsek tapi Kapolri. Lho ya napa? Wis istimewa pol niku, pol. Kapolri pidato, Kapolsek nangka jajar ngoten nggih. Iku top. Lho ngoten niku ya napa ya? Artine napa niku? Berarti ini bukan biasa ini. Tapi sik padha-padha menungsone, Pak. Niku sik biasa niku. Sik padha-padha menungsone cuma beda jabatan. Tapi bayangkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pujian itu datang dari Sang Khalik yang menciptakan kepada makhluknya. Berarti beliau bukanlah makhluk biasa. Makanya di dalam Burda disebutkan fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fayu'riba anhu natikun bifami. Kalau kita mau bicara kemuliaan keistimewaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa lahu haddun, wah gak ono batese, gak ono batese. Laisa lahu haddun fayu'riba anhu natikun bifami. Ndak ada batasnya. Mulut kita ini kalau mau menggambarkan kemuliaan, keistimewaan, kesempurnaannya Rasul itu, setelah hilang habis kata-kata kemuliaannya Rasul masih banyak yang belum bisa disebutkan. Faqon nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karomi. Nabi itu, nabi kita ini Pak, cek kula kali panjenengan bungah niki. Nabi kita ini faqon nabiyyin. Beliau itu mengungguli semua para nabi dan rasul. Fi khalqin wa fi khuluqin. Baik dalam segi penciptaannya maupun dalam segi khuluknya. Makanya dipuji di dalam ayat Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka faqon nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin walam yudanuhu fi ilmin wala karomi. Tidak ada nabi dan rasul yang bisa mendekati makomnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Allah menciptakan nabi paling awal niku sinten? Nggih, Nabi Adam di alam wujud. Tapi yang diangkat nabi pertama kali oleh Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam arwah, di alam ruh. Jadi nabi niku diangkat menjadi nabi pertama kali di alam ruh sebelum nabi-nabi yang lain, dan diutus menjadi nabi di alam nyata
menjadi khataman nabiyyin, menjadi penutup dari para nabi. Ayat di dalam Al-Qur'an yang kedua yang menunjukkan keistimewaannya nabi nggih niki wau, khataman nabiyyin. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Ayat ini yang saya garis bawahi khataman nabiyyin. Nabi kita ini diutus menjadi nabi paling akhir. Ini menunjukkan bahwa nabi kita adalah nabi yang paling sempurna ajarannya. Nabi kita ini adalah nabi yang paling sempurna ajarannya. Karena tugas dari para nabi niku adalah menyampaikan ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala secara bertahap. Maka dari itu Nabi pernah mengatakan, aku dengan nabi-nabi yang sebelumku itu tugasnya sama, seperti sedang membangun tembok. Nabi sebelumku bangun satu bata, nabi sebelumnya semuanya bangun satu batu bata, bangun satu tembok, tapi kurang satu ini. Dan yang paling akhir untuk menyempurnakan bangunan itu adalah aku, kata Rasul. Makanya aku adalah khatamun nabiyyin. Dan para ulama mengatakan semua ajarannya Nabi dan Rasul dalam segi tauhid isinya sama, yaitu mengenalkan kepada manusia tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam syariat beda-beda. Setiap nabi dan rasul niku punya syariat yang berbeda-beda. Dan setiap nabi yang mengganti nabi sebelumnya itu otomatis menghapus syariat yang sebelumnya. Maka kita ini paling beruntung. Kulo kali panjenengan ini paling beruntung. Kenapa? Karena syariat kita itu syariat yang paling akhir, syariat yang paling sempurna. Gak ono sing ganteni maneh. Yang sebelum-sebelumnya sudah expired. Napa expired niku? Kadaluarsa. Niki ulama lho sing ngomong, mboten kula. Jadi ini bukan ada niatan yang lain-lain, tapi ini menjelaskan bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW menjadi penutup. Itu salah satu tanda, salah satu isyarah bagaimana Allah menempatkan Nabi Muhammad sebagai Nabi yang paling mulia. Kulo kali panjenengan coba angen-angen, yang paling baik itu dikeluarkan terdepan apa paling akhir? Kalau yang paling sempurna itu dikeluarkan di depan, terus setelahnya itu apa? Maka nabi yang paling akhir berarti dialah yang paling istimewa, karena dialah yang membawa ajaran yang paling sempurna dari semua ajaran-ajaran yang sebelumnya. Makanya tadi qori membaca, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Nabi Muhammad itu adalah salah satu dari rasul yang sudah didahului oleh rasul-rasul sebelumnya. Tapi jangan dianggap beliau adalah rasul biasa, karena beliau adalah rasul penutup segala rasul. Maka kalau penutup itu berarti dia yang paling sempurna, yang telah menyempurnakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kula kali panjenengan iki patut bersyukur, berbahagia, karena ajaran kita ini ajaran yang paling akhir. Dadi gak ono sing ganteni malih. Nek ajaran ini ono nabi maneh, wah yang sebelumnya expired. Napa? Kadaluarsa. Susu nek kadaluarsa eco mboten eco. Nggih. Dados niki para rawuh kula kali panjenengan kedah bunga. Kedah yakin, lha iya enak ya. Dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran yang dibawa nabiku itu adalah ajaran yang paling akhir, yang paling sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu monggo kita ini mensyukuri, berbangga diri. Kalau berbangga diri itu biasanya nggak boleh,
Kalau sekarang boleh nih, kalau dalam hal ini kita harus berbangga diri, bangga dengan status diri kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangga, harus bangga. Nggih. Kalau berbangga diri yang lain-lain itu mungkin akhlak yang tidak baik, takjub atau membanggakan diri. Tapi kalau membanggakan diri sebagai umatnya Nabi Muhammad niki sae. Makanya maulidnya teniki monggo kita isi dengan rasa bergembira dan rasa makin seneng lagi, makin cinta lagi dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena kulo dan panjenengan ini mendaji umatnya, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan banyak hal para rawuh. Yang pertama jelas tauhid. Nabi itu mengenalkan kepada manusia tentang siapa sih yang paling pantas untuk disembah, siapa yang paling pantas untuk dimintai tolong, siapa yang paling pantas untuk kita jadikan tempat meminta perlindungan. Karena manusia itu tabiatnya pasti mengalami dua hal. Manusia niku mesti siji duwe kepinginan, sing loro kedua duwe masalah. Ketika manusia punya keinginan, maka dia pasti akan mencari siapa yang bisa mewujudkan keinginan saya. Niku mesti niku. Yang nomor dua, ketika dia punya masalah, dia pasti mencari siapa yang bisa menyelesaikan masalah saya. Sebelum ada Nabi Muhammad, wong niku kesasar kabeh, Pak. Nggih. Kesasar ndelok geni gak mati-mati ndek Persia mriko disembah. Majusi. Ana wit gede disembah. Ana patung disembah. Kok ana guwa dileboni. Nang gunung. Dalam rangka apa itu semua? Dalam rangka mencari jawaban dua tadi itu loh. Manusia itu pasti akan selalu mencari siapa ya yang bisa, satu, mewujudkan keinginan saya, yang kedua, menyelesaikan masalah saya. Pasti akan dicari ini. Nah, Nabi itu mengajarkan kita tentang tauhid. Makanya di dalam akhir surat Al-Kahfi disebutkan, Qul innama ada basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Niki ajaran Kanjeng Nabi ini. Wahai manusia, apapun yang kau alami, kamu punya keinginan, kamu punya masalah, yang bisa mewujudkan keinginanmu, yang bisa membantu masalahmu, yang bisa menyelesaikan masalahmu adalah Allahu Ahad. Hanya Allah satu-satunya. Ini yang dikenalkan oleh Nabi kepada kita. Dan kalau kita ngaji para rawuh, kita ngaji Asmaul Husna, kita ngaji sifat-sifatnya Allah, kita ngaji tentang alam semesta ini, kita nggak akan nemu yang lebih hebat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita nggak akan nemu yang lebih baik kepada kita melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mboten enten. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, ma gharraka, apa yang membuatmu tertipu bi rabbikal karim, dengan Tuhanmu yang maha baik itu. Apa yang membuatmu tertipu sehingga kamu jauh dari Allah? Ono ta sing luweh apik teko Gusti Allah? Dolek ono. Buktikan. Apakah ada yang lebih baik dari Allah kepada kita? Jenengan rasakan, Pak, Bu. Ma gharraka bi rabbikal karim. Ini pertanyaan sindiran ini. Hei menungso, hei, ngoten. Wahai manusia, ma gharraka, apa yang membuatmu tertipu itu
sehingga kamu lebih memilih dekat kepada selain Allah dan melupakan Allah? Apakah ada yang lebih baik kepadamu selain Allah? Apakah ada yang lebih mampu selain Allah? Apakah ada yang lebih berkuasa selain Allah? Mboten wonten. Makanya manusia itu kalau sudah keliling dunia mentok, lak balik-balik nggih Gusti, nggih cuma jenengan tok niki. Ngoten, Pak. Mentok ngoten. Apakah kita nunggu mentok dulu baru mengakui? Pertanyaannya kan di situ. Nggih lek wis mentok sik iso ngakui sik enak, wis mentok mati gak sempet ngakui ya napa? Lah gak selamat nasibnya. Selama hidup kita percaya kepada yang lain-lain, ternyata yang lain-lain itu mengecewakan. Ya memang mengecewakan karena semuanya itu ada batasnya. Jenengan lek gak ada masalah kok curhat nang menungso niku masalah durung mesti mari, yang ada masalahnya malah tersebar kemana-mana. Nggih mboten? Masalah durung mesti mari malah napa nyebar napa malih sakniki era medsos cepet sak donya ro Pak, mboten cuma sak kampung. Rasan-rasan kok ndek medsos wah banter niku ngono. Makanya kalau nyambung teng Kiai Hamid, jenengan kalau ningali Kiai Hamid pernah berwajah sumpek napa mboten? Sing nanti nututi Kiai Hamid, Pak. Kenapa kok Kiai Hamid tidak pernah sumpek? Apa tidak pernah punya masalah? Buek Pak masalahnya. Semakin tinggi derajat seseorang niku cobaannya makin banyak, jenengan durung tentu kuat. Tapi kenapa kita tidak pernah melihat wajah Kiai Hamid sumpek? Apa maneh kok moro nang wong curhat kok mboten nate? Kenapa? Karena di dalam hati beliau ada keyakinan yang sangat yakin, seyakin-yakinnya tempatku untuk mencurahkan masalahku adalah kepada Allah. Makanya Nabi itu memberi resep kepada kita para rawuh, kalau Anda punya masalah obatnya gampang, beli di apotek tidak ada. Ayo coba ke apotek beli obat menyelesaikan masalah, tidak ada. Sing ngono masalah baru datang. Maka Nabi itu memberi resep, nek sumpek obate gampang, moro nang An-Nur iki lho sujuto, wis niku obate. Kalau kita sedang susah, kalau kita sedang sedih, kalau kita sedang sumpek banyak masalah, obat dari Nabi, segeralah bersujud, temui Allah Tuhanmu. Tapi kalau seneng ya tetap sujud Pak, pas seneng lali nggih. Wae sugih sik enak wis gak tau moro masjid, wae bangkrut utangnya akeh baru moro, wah repot niki sing jarene pangeran tuman nih model ngene iki ya. Maka kalau kita melihat wajah-wajah orang soleh itu, kenapa kok ndak sumpek? Malah didatangi orang-orang sumpek nih. Kalau kados kula kali panjenengan sing sowan rono wajahe sumpek-sumpek ngono kata. Tapi mulene niku ya bunga, sumringah, seneng ngoten nggih. Setelah bertemu dengan orang soleh itu pasti kita itu ikut seneng. Kita itu ikut bunga. Kenapa? Lah karena orang soleh itu keyakinannya itu. Lapo sih sumpek-sumpek? Lapo? Wah, boleh muter nang gunung kono, guwa kono, padusan kono. Lah opo ae ngoten. Moro nang Masjid An-Nur sujuto ndek kene, beres urusanmu, akan segera dijawab oleh Allah. Nek dereng ya nopo sujute kurang suwe, wis ngoten tok ae.
Sujute sing suwe ya Allah, kok dereng ya Allah. Kare rada maksa-maksa titik ngoten lho. Nggih. Karena Allah itu seneng Pak kalau diminta itu seneng. Beda dengan manusia. Manusia niku bendino dijualui ya sambat. Tapi kalau Allah dimintai tiap hari, tiap saat, seneng sekali. Makanya Bismillahirrahmanirrahim itu bentuk kita minta tolong kepada Allah. Makanya kan kita diajari, mau melakukan apapun ucapkan bismillah. Mau makan ucapkan bismillah. Itu artinya aku makan dengan meminta pertolongan Allah. Mau menulis mengucapkan bismillah, maka artinya adalah aku menulis dengan meminta pertolongan Allah. Makanya orang yang ngopo mawon, kate masang sandal bismillah, kate ngombe bismillah, kate melaku bismillah, mari lungguh ngadeg bismillah, niku Allah remen. Oh berarti wong iki mesti njaluk tulung nang aku. Berarti wong iki napa? Imane kuat nang aku. Jadi ini merupakan bentuk apa? Bentuk kita minta tolong kepada Allah, dan Allah itu sangat senang kalau dimintai tolong. Makanya kalau kita kadang-kadang lupa rada adoh nang pangeran, mesti kali pangeran ditarik. Bali ngitaran narik kadang-kadang enak, kadang-kadang gak enak. Gak enak kadang-kadang, ya cek balik niku wau. Oh, wis gak sobo masjid ya. Apele tak gawe bosok ae lah. Tak gawe bosok, meneh lak mau nang masjid maneh lah. Carane narik niku ngoten mah. Tapi niku bentuk sayang, nggih. Ndak pernah Allah itu jahat. Dan Rasulullah juga kepada kita itu sangat kepingin kita selamat, sangat kepingin kita selamat. Makanya Rasul itu tidak kepingin melihat ada satu umatnya yang masuk neraka, ndak kepingin, tidak kepingin. Makanya kalau kita kepingin selamat, ya harus ada caranya. Makanya Rasul memberikan tata cara, aturan-aturan, ajaran. Yang ini halal, ini haram, yang ini boleh, ini tidak boleh. Dengan begitu kita ini akan selamat, dan Rasul itu seneng kalau lihat umatnya niku selamat, dan susah kalau ada umatnya niku mboten selamat. Maka dari itu para rawuh niki monggo nggih, maulid ngeten niki kita jadikan momentum untuk cinta yang lebih kepada Allah, cinta lebih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran tentang kepada siapa kita harus bersandar, kepada siapa kita harus meminta, kepada siapa kita harus bersujud, kepada siapa kita harus menyembah. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah orang-orang mukmin itu akan bertawakal, hendaknya bertawakal. Nggih. Maka ini pelajaran berharga supaya manusia niki mboten kesasar teng pundi, mboten kesasar nang gunung, mboten kesasar teng pundi, guwa, nang wit gede, nggih. Ana ringin mara di ana napa malih, nggih macem-macem. Nah, yang kedua, kita ini harus selalu dekat dengan para ulama, dengan para solihin. Kenapa? Karena kalau kita mau mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ini akan lebih bisa cinta, bisa lebih mudah mengerti apa yang diajarkan oleh Rasul melalui para ulama, melalui para solihin. Makanya niki terakhir kalau sampai akan dawuh para ulama ngeten, ada dawuh Zunnun al-Misri mengatakan alamatus sa'adah hubbus solihin. Tanda kebahagiaan itu,
Pertama adalah hubbus sholihin, mencintai orang-orang soleh. Karena kalau kita ini sudah dekatnya dengan orang-orang soleh, isi hati kita itu baik semua. Karena hati ini tergantung yang ngisi, Pak. Hati ini tergantung yang ngisi, dan yang mengisi itu tergantung kita dekat dengan siapa. Kalau kita dekat dengan orang-orang baik, maka hati kita isinya akan baik. Tapi kalau kita dekat dengan orang-orang yang kotor, maka hati kita ikutan kotor. Hati ini tidak bisa nol, netral gak bisa, pasti condong nganan atau ngiri, pasti ini Bu. Makanya sekarang tugas kita adalah bagaimana mengendalikan atau mengarahkan hati kita supaya miringnya itu ke yang baik-baik. Caranya bagaimana? Ketemukan dengan orang-orang yang baik, sing sering ketemu wong apik, ojo sering lungguh karo wong sing gak apik. Lek karo wong sing apik-apik, sing sering lungguh, ngopi nggih. Karena di dalam ngopinya pasti ada ngajinya. Nah nek sing situke sing gak apik, ngopi di dalam ngopinya ada wah macam-macam, ada judinya, ada macam-macam nggih. Macam-macam. Padahal podo-podo ngopi ini nih. Itu saja sudah berbeda, isinya hati itu sudah beda. Makanya dekatkan dengan orang-orang baik. Yang kedua, yang sering hadir ke tempat-tempat yang baik, hadir ke acara-acara yang baik, kados ngeten niki, majelis sholawat, majelis taklim, majelis zikir, majelis maulid, istighosah. Yang sering hadir karena apa? Supaya hati kita itu terpengaruh oleh hal-hal yang baik. Tapi kalau hati kita diisi sing setunggale napa? Dangdut wa ala alihi, koplo dan orkes napa? Macam-macam nggih. Lek sering diisi sing niki, akhirnya isine ati kita napa? Nggih seneng karo wong-wong sing iki. Ndelok wong joget kerasan, ndelok ngaji gak kerasan. Lho niku akhirnya ngoten niku. Kenapa kok itu bisa terjadi? Karena isi hati kita sudah nggak sama frekuensinya. Kalau hati sering diisi kebaikan, diajak ngelakoni apik niku frekuensinya sama, gelombang radione niku sami. Tapi nek wis sering diisi sing elek, niku ndelok sing apik-apik niku kemersek koyo radione kemersek, gak podo Bu. Frekuensinya tidak sama. Makanya begini kata para ulama, al-arif billah, gelar al-arif billah, kados Romo Yai niki angsal gelar al-arif billah, itu salah satu tandanya manusia mencapai maqam al-arif billah adalah dia bisa menikmati sholatnya sebagaimana orang-orang yang bermain itu menikmati permainannya. Terus salate niku iso asik kaya asike wong sing gaplekan niku. Asike kaya sing karambolan niku. Jenengan lek karambolan sampai subuh kemeng mboten? Hah? Ya kok betang ngono lho. Padahal ya suguhane teh gak pati legi kadang-kadang. Ngombene teh tok gak ono suguhane. Ya kok betah. Nah, orang-orang yang mencapai maqam al-arif billah niku salate nikmate padha karo wong sing karambolan, gaplekan niku. Di dalam kitab Risalatul Muawana disebutkan ahlul laili fi lailihim ka ahlil lahwi fi lahwihim. Al-arifin billah itu mereka kalau sudah sholat, khususnya sholat malam, sholat tahajud, niku asike kaya ahlil lahwi fi lahwihim. Niku wis gak eling sembarang, mboten eling macam-macam. Ndak eling. Nggih kados jenengan lek nggih ngoten niku lah. Macam-macam lah, ono sing karambol, ono sing lo godhok ndek gerdu niku lho 3 jam petang jam kuat ya, Masya Allah.
Kula mikir iku lha opo ae nglungguh sakmono dawane. Ngoten nggih sewengian. Nggih. Kuat, Pak. Asik. Asik. Orang-orang yang al-arif billah itu juga asik, tapi asiknya dalam sholat. Dan untuk mencapai ke sana ya perlu latihan, Pak. Dan untuk mencapai ke sana perlu mahabbah, perlu rasa cinta. Panjenengan kalau pernah kan pasti ya, pernah kasmaran ya. Kalau lagi kasmaran niku, lagi jatuh cinta niku, menginginkan seorang kekasih yang belum cinta sama kita, gimana caranya saya bisa mendapatkan cintanya? Gimana? Niku mesti sembarang dilakoni. Bahkan kalaupun jenengan sudah capek seharian kerja, aktivitas, tidurnya jam 1 malam, tiba-tiba jam 2 calon kekasihnya itu nelpon, ilang antuke. Padahal kayak turu sak jam. Itulah kenapa para aulia Kiai Hamid niku, gak urusan turune jam piro, jam 1:30 mesti tangi. Masuk turunnya jam 12 setengah kali mesti bangun. Kenapa? Karena ditelepon oleh kekasihnya. Nggih kata jenengan niku wau. Biyen wayahe sak darunge kawin lho, Pak. Sik kepingin, wah iku calonku iku ya apa carane? Ya apa carane supaya entuk cinta, Nggih. Jangankan nongko jajar nang Pasuruan, ditelepon bisa ke Jakarta, budal. Padahal gak duwe duit, dibelani ngelandot truk, ngelandot kereta, sembarang. Kenapa orang bisa melakukan itu? Karena ada cinta. Karena ada cinta. Makanya cinta itu bukan hal yang terlarang, itu nikmat yang harus kita arahkan. Makanya manusia-manusia yang sudah merasakan cintanya itu kepada Allah, cintanya itu kepada Rasulullah, luar biasa, Pak. Nikmat dalam beribadah. Maca Quran ini ku nikmat, salat ini ku nikmat. Gak koyok terawih ngoten niku. 10 menit ini opo karepe? Itu cintanya di mana? Ada. Orang kok cinta terus nemui kok sediluk niku ada apa ndak? Kalau orang sedang kasmaran itu, kalau sedang bertemu, mumpung ada kesempatan bertemu dengan kekasihnya, niku masih gak disuguhi apa-apa, longgone atos kar kloso, betah lungguh 3 jam 4 jam lho betah, ndak usah karpet sing empuk-empuk ngeten iki. Itu bisa kita rasakan kalau ada cinta, para rawuh. Makanya kalau kita lihat kok iso Kiai Hamid koyo ngono ibadahe, ya lek normal-normalan mboten saged, pasti di dalamnya ada rasa cinta. Makanya kalau kita mau niru Kanjeng Nabi, pengen niru sunnah-sunnah Kanjeng Nabi, kalau ndak punya rasa cinta kepada Nabi, berat. Jangankan yang sunnah, yang wajib saja akan terasa berat. Padahal yang wajib itu ndak banyak. Sholat sedina mek ping 5 tok. Ngoten mawon mboten sekaligus. Isuk dikei 1, awan dikei 1, sore 1, surup 1, bengi 1, mboten sekaligus. Lho ngono iku lho sing gak jangkep ya akeh. 5 ini sing gak jangkep niku nggih ya. Akeh. Napa malih isak ngeten iki. Wah, sholat yang paling sering kebablasan itu malah justru yang waktunya paling panjang. Gini ki, isya nih. Makanya lek sing dereng sholat isya niki, mangke buyar mriki sholat isya atau mriki mawon. Ojo mulai, oleh ndek omah wis kusuk-kusuk bantal, wah hilang, bablas. Nggih. Makanya ini para rawuh, lek jenengan kepingin punya rasa cinta supaya nikmat ibadahnya, yang banyak sholawat, yang banyak baca Quran. Makanya tadi saya teruskan,
Alamatus sa'adah, tanda-tanda kebahagiaan itu adalah satu, hubbus sholihin. Yang kedua, tilawatul Quran, sing sering maos Quran. Yang ketiga, sahrul lail, tangi bengi, duduk ndelok bal-balan lho ya. Nggih. Ojo dimaknai oh sing penting tangi. Ronda ya tangi ya jare. Ndelok bal-balan ya tangi, mboten. Yang dimaksud di sini adalah manfaatkan waktu malam bersama dengan Allah di saat tidak banyak orang melakukannya. Itu rasanya beda, Pak, beda sekali. Jenengan bisa memiliki waktu berduaan dengan Allah. Wes diijoli sembarang, mboten enten ijoli, mboten enten ijoli, mboten enten ijoli. Makanya orang-orang yang pasti tenang dalam hidup, gak tahu ketok sumpek niku bukan karena tidak punya masalah, tapi mereka punya waktu untuk bertemu dengan Allah dan bermesraan dengan Allah, berduaan, yaitu di waktu tengah malam. Makanya salah satu ciri sholihin niku istiqomah tahajud. Niku ciri nih. Nggih, sahrul lail niki. Yang keempat, mujalasatul ulama, sing sering lenggah kali para ulama. Karena kita bisa lebih kenal lagi dengan Allah, kita bisa lebih kenal lagi dengan Rasulullah melalui para ulama. Lah kok iso wong nongko jajar iki mlebu Islam, Kanjeng Nabi gak tau mrene kok. Kok iso? Karena ada para ulama. Makanya kalau jenengan lepas dari para ulama, berarti jenengan melepaskan diri dari Rasulullah, melepaskan diri dari Al-Quran. Karena kita tidak mungkin bisa paham Quran kalau nggak diajari para ulama. Kita tidak mungkin bisa kenal Rasulullah, kita tidak mungkin bisa kenal Allah kalau bukan karena para ulama. Maka niki kudu dicekeli terus, jangan sampai lepas ini. Quran, sholawat, ulama niki pun sampai dilepas. Jenengan ucul niki nggih koyok balon sing dicul niku, bret ngoten niku. Balon mari disebul terus dicul. Niku mobat mabit gak jelas. Nggih ngoten niku. Wong lek ucul teko Quran, ucul teko sholawat, ucul teko ulama, wis mobat mabit gak karu-karuan, gak jelas uripe. Lah niki para rawuh mugi-mugi wonten manfaate nggih. Terus monggo. Dan yang paling akhir tadi, yang kelima, tanda orang yang bahagia itu riqqatul qalb, hatinya lembut, hatinya nopo lembut. Dan kalau kita lihat ciri-ciri tadi itu, maca Quran, melek bengi, seneng lungguh karo wong alim, atine lembut, itu ada semua dalam diri Kiai Hamid. Atine lembut, maca Qur'ane istiqomah. Kiai Hamid niku kalau menurut Yai Idris, beliau itu punya istiqomah setiap Kamis itu khatam. Jadi Kamis ke Kamis, dari Kamis ke Kamis khatam. Kamis pagi khatam, siang mulai lagi, nanti Kamis depan khatam, mulai lagi, muter ngoten. 30 juz. Nggih. Mungkin jenengan wonten sing lebih hebat di sini, 5 hari sekali khatam. Mungkin ada yang 3 hari sekali khatam. Wah, masya Allah, luar biasa. Harusnya sudah al-arif billah nih. Sudah makomnya sudah wah mantap nih. Nggih. Mangane sakniki mulai deloken Qur'ane. Sik resik napa wis belduken? Ngoten mawon. Nek wis belduken berarti terakhir bukae tanggal 29 Ramadan. Nggih. Cintailah Al-Qur'an para rawuh, karena Qur'an itu obat bagi kita. Jenengan lek kepingin waras terus uripe, cekelono obate pun. Lek wis gak duwe obate ya siap-siap gak waras. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Pun jenengan cekeli niku pun. Sholawat obat niku. Berkumpul dengan orang soleh obat niku. Duduk dengan para ulama obat niku. Dan obat-obat itu semua akan menjadikan hati kita hati yang lembut,
hati yang lunak, hati yang baik. Kalau hati ini sudah baik para rawuh, teng sinten mawon mesti api. Jenengan tinggal iki Hamid, nang sapa ae api, nang sapa ae api. Karena hatinya sudah baik, ndak punya dendam, ndak punya iri, ndak punya napa malih, benci, tidak punya, ndak punya. Dimusuhi orang pun kayak Hamid ndak punya dendam. Dan itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Maulid Tiba tadi yang sudah dibaca, in udhiya ya'fu wala yu'aqib wa in khusima yasmut wala yujawib. Mau hafal kabeh sakjane niki. Nek lafate wis hafal, paham napa mboten jenengan? Niki tugasé takmir masjid niki nerangno Tiba niki, titik-titik ngoten lho. Akhlake Nabi niku in udhiya ya'fu wala yu'aqib. Kalau pribadinya Nabi diserang, disakiti, dihina, ya'fu, Nabi itu akan memaafkan. Wala yu'aqib, gak mau bales. Wa in khusima, kalau dimusuhi, difitnah, dirasani, dizolimi, yasmut wala yujawib, beliau diam, ndak mau ngeladeni. Niku akhlaknya Nabi. Nggih, saged ta nglampahi loro ini kali ini lho. Loro tok sik, durung sing liya-liyane. Dua ini bisa nggak kita lakukan kalau mengaku menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Pun monggo dilampahi, nopo sing saged dilampahi. Lek Nabi keduwuren ya niru para warisane. Sinten warisane Nabi niku? Para ulama ya. Kita ikuti bagaimana akhlaknya para ulama, kita ikuti bagaimana ajarannya para ulama, kita ikuti bagaimana amaliyah para ulama. Maka jangan keluar dari amaliyahnya para ulama. Lek gawe amaliyah dhewe nyasar gak karu-karuan, koyok balon sing dicul mau niku, mobat mabit pun cekelan kali ajarannya para ulama, cekelan kali amalnya para ulama, cekelan kali akhlaknya para ulama. Karena itu semua akan mengantarkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki mawon kang saged kula sampaikan, pangapunten, mugi-mugi wonten manfaate. Wallahul muwaffiq lakum thoriq wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azim sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha abwabar ridha wat taysir wa tughliqu biha anna abwabasy syarri wat ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salata wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma rzuq ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma shfi amrada ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma hassin akhlaqana wa hassin maqasidana wa yassir lana umurana wa wassi' lana arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ba'idna wa khtim bis salihati a'malana. Allahumma ajirna min fitanid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ajirna min adzabid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka min rizqikal halalit tayyibil mubarak alladhi yuqarribuna ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Warzuqna husnal khitam bijahil Mustafa sayyidil anam
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Haul Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Hamid ke-41 dan Haul Perintis dan Pejuang Agama Islam Nongko Jajar